Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan mempresentasikan secara singkat paper yang telah kami buat yang berjudul Potensi dan Kontribusi Ekosistem Laut Indonesia Terhadap Perekonomian. Sebelum masuk, perkenalkan nama saya Roro Ajeng Wulandari bersama teman saya Nur Alina Fitrianingsih, dan kami dari kelas 3C Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yuk langsung kita mulai. Yang pertama, yaitu apa sih ekosistem laut itu? ekosistem laut atau yang biasa kita sebut sebagai ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan lautan. Ekosistem laut ini terdiri dari ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Nah, ekosistem laut ini terbentuk karena adanya interaksi antara makhluk hidup di laut dengan lingkungannya. Nah, kemudian apa aja sih yang dimiliki ekosistem laut Indonesia ini? Ya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Indonesia sendiri memiliki total luas wilayah sebesar 8,3 juta kilometer persegi dengan wilayah perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki total 17.000 pulau, yang membuat Indonesia memiliki garis pantai yang terpanjang pula, yaitu sepanjang 108.000 km, dan ini merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan Indonesia menempati peringkat pertama dengan garis pantai produktif terpanjang di dunia. Kemudian Indonesia mempunyai luas zona ekonomi eksklusif sebesar 2,9 juta km persegi, ditambah lagi dengan posisi strategis Indonesia yang terletak di antara silang dunia yang membuat Indonesia dilewati oleh perdagangan global, yang menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan pada tahun 2018 bahwa sebanyak 90% jalur perdagangan diangkut melalui jalur laut, dan 40% tersebut melewati negara Indonesia. Ini merupakan jumlah angka yang besar dan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara poros maritim dunia. Namun tak hanya sampai di situ, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya laut yang sangat potensial untuk dapat memberikan kontribusi pada perekonomian negara, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia atau Marine Mega Biodiversity yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sayangnya, potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini cenderung belum dikelola secara optimal, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih pada perekonomian. Sekarang kita dapat melihat kontribusi PDB Maritim terhadap PDB nasional pada gambar di sini. Ini merupakan menurut publikasi PDB Maritim Indonesia pada tahun 2010 sampai 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Maritim dan BPS yang menunjukkan nilai nominal PDB Maritim atas dasar berlaku selama 7 tahun terakhir, yaitu 2010 sampai 2016, yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, kontribusi PDB Maritim mencapai 6,04% sampai 7,95% atau secara rata-rata sebesar 7,06%. Nah, angka ini menunjukkan masih jauh dari harapan, namun sektor kelautan masih mungkin untuk menjadi salah satu sektor penopang ekonomi di negara Indonesia. Dan menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang kelautan dan perikanan, yaitu Yugi Prayanto, Indonesia memiliki potensi ekonomi kemaritiman senilai 1,5 triliun USD. Ini merupakan angka yang sangat besar, yang artinya itu merupakan 1,5 kali lipat dari PDB Indonesia saat ini. Potensi lapangan kerja juga mencapai sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja. Namun potensi sektor ekonomi maritim ini baru dimanfaatkan sekitar 25% saja. Kawasan konservasi perairan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007, kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang baik. Jadi KKP atau kawasan konservasi perairan ini merupakan suatu wilayah pesisir dan laut yang dialokasikan untuk melindungi hewan-hewan di laut agar dapat memicah dan berkembang biak dengan baik. Kemudian di sini terdapat grafik yang menunjukkan luas kawasan konservasi perairan Indonesia dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dapat dilihat bahwa jumlah kawasan konservasi perairan di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Misalkan saja pada tahun 2014, kawasan konservasi perairan Indonesia itu mencapai 16.541.000 hektar. Kemudian naik pada tahun 2015 menjadi 17.302.747 hektar. Kemudian kenaikan paling tinggi yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2017, yaitu dari 717.980.000 hektar menjadi 19.144 hektar. Nah, sampai sekarang terdapat 201 lokasi kawasan konservasi perairan yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh dari kawasan konservasi perairan yaitu seperti Taman Nasional, Taman Wisata, Suka Alam, dan Cagar Alam. Yang kedua yaitu sektor pariwisata. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu penyumbang devisa ekonomi Indonesia yang signifikan setelah minyak bumi. Apalagi wisata bahari Indonesia memiliki kelas wisata berkelas dunia. Kenapa? Karena wisata bahari Indonesia sendiri memiliki keunggulan yang unik dibandingkan negara yang lain. Kawasan pesisir pantai dan laut merupakan kawasan yang ideal untuk dijadikan destinasi wisata. Para wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas di sana, seperti berenang, menjemur, menyelam, snorkeling, memancing, surfing, dan lain-lainnya. Keunikan lainnya yang dimiliki Indonesia juga yaitu
Indonesia merupakan pusat segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle. Dan industri perkapalan juga disebut-sebut bisa membangun dengan nilai kontrak 10 triliun rupiah ditambah dengan kebutuhan transportasi antar pulau yang semakin besar. Sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun di Indonesia juga menjadi nilai tambahan bagi wisata bahari Indonesia karena sangat mendukung aktivitas-aktivitas seperti scientific diving, konservasi, pendidikan, dan fotografi bawah air. Namun jika kita melihat ke data publikasi PDB Maritim Indonesia pada tahun 2010 sampai 2016 ini, bahwa wisata bahari menghasilkan nilai tambah yang tergolong kecil, namun terus mengalami peningkatan dalam kurun 7 tahun tersebut. Wisata bahari juga masih memiliki peranan yang positif dalam mendukung pertumbuhan PDB Maritim dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,1% per tahunnya. Dan angka ini menjadikan wisata bahari sebagai klaster pemberi kontribusi terkecil dalam pembentukan PDB Maritim Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Namun, laju pertumbuhan yang dimiliki wisata bahari mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir, dengan pertumbuhan mencapai di atas 8%. Kemudian selanjutnya yaitu kekayaan arkeologi. Kekayaan arkeologi yang menjadi potensi dari ekosistem laut yaitu berasal dari kapal-kapal yang tenggelam. Kapal-kapal karam di masa lalu yang tenggelam biasanya membawa berbagai barang-barang berharga seperti koin emas dan barang antik lainnya. Nah, salah satu kekayaan arkeologi yang berada di Indonesia yaitu berada di perairan laut Sulawesi, yaitu di sekitar daerah Makassar. Dan kekayaan arkeologi ini memiliki potensi ekonomi antara 1,1 miliar sampai dengan 264 miliar. Selain melihat dari sisi harta karun, lokasi tenggelamnya kapal juga bisa dijadikan sebagai objek wisata yang diperkirakan dapat menghasilkan antara 11,7 juta sampai dengan 1,8 miliar per bulan. Nah, contoh dari wisata kapal tenggelam di Indonesia yaitu di Desa Tulaben, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, teman-teman, ternyata potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia ini belum dapat dioptimalkan secara penuh ya. Jadi limpahan potensi yang dimiliki Laut Indonesia seringkali dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan masalah-masalah pada ekosistem laut yang memberikan dampak besar bagi ekosistem itu sendiri dan bagi perekonomian kita juga. Dan menurut data dari DataBox yang bersumber dari laporan Condor Ferris, Indonesia merupakan penyumbang peringkat kedua sampah plastik di lautan, yakni sebesar 21%. Kemudian berdasarkan data Jambek pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik yang membuang ke laut mencapai 187,2 juta ton. Dan menurut data dari Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ekoton, Indonesia sendiri menghasilkan 8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya dan sejumlah 2,6 juta ton dibuang ke aliran sungai. Sampah plastik ini merupakan masalah yang sangat serius dan merugikan. Buktinya, sebanyak 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut terbunuh karena sampah plastik dan 700 spesies hewan laut dalam kondisi yang terancam punah. Hal ini dikarenakan plastik sendiri mengandung partikel yang sangat berbahaya jika dikonsumsi hewan-hewan laut, dan kualitas hewan laut yang telah mengonsumsi partikel tersebut berubah menjadi buruk dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia, sehingga akan memunculkan kerugian dalam perdagangan hewan laut yang akan seharusnya memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kemudian wisata bahari juga akan terdampak karena kerusakan dan sampah-sampah yang ada di laut itu mengganggu keindahan wisata, sehingga dampak negatifnya adalah wisata bahari menjadi tidak layak dijadikan destinasi gitu. Kemudian masalah lainnya yang timbul adalah masalah illegal, unreported, dan unregulated fishing atau IUUF yang berdampak menyebabkan timbulnya degradasi serta menghilangkan ekosistem laut dan pesisir seperti hutan bakau, rumput laut, dan terumbu karang. Padahal ini merupakan masuk ke kelompok ekosistem laut besar di Indonesia. Kemudian hasil dari tangkapan dari kegiatan terlarang ini pada umumnya akan dibawa langsung ke negara asal yang mencuri, sehingga kerugian secara ekonomis akan timbul karena sebagian devisa negara kan hilang dan peluang nilai tambah dari industri pengolahan juga akan berkurang serta penerimaan negara berpajak akan berkurang pula. Kemudian menurut Dirjen Perikanan Tangkapan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri yaitu Zulfikar Mukhtar, para pencuri selalu mengganggu laut Indonesia setiap tahunnya sehingga membuat Indonesia merugi hingga 20 miliar US dollar setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan dan solusi yang dapat kita tempuh atau kita ambil sebagai solusi atas berbagai permasalahan dari ekosistem laut. Seperti yang pertama itu permasalahan pencemaran air laut. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa pemerintah lakukan? Yang pertama itu pemerintah pusat melalui edukasi dan kampanye peningkatan kesadaran mendorong program waste to energy, membuat payung hukum program kantung plastik berbayar, serta mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal dan memperkuat aturan mengenai manajemen sampah di pelabuhan, pelayaran, dan perikanan. Kemudian bagi industri melalui peningkatan penggunaan bahan plastik biodegradable, peningkatan investasi industri plastik biodegradable, dan mengenalkan konsep circular economy. Kemudian yang terakhir, pemerintah juga seharusnya mengeluarkan program pengelolaan limbah strategis. Pengelolaan di sini dimaksudkan untuk mengelola limbah, baik limbah cair, padat, dan gas emisi gas buang, untuk mengatasi permasalahan ekosistem laut yang berupa EU fishing. Nah, kebijakan dan solusi ini terbagi menjadi dua, yaitu internal strategi dan juga eksternal strategi.
Apa yang bisa dilakukan sebagai internal strategi? Yang pertama, deregulasi izin kapal asing melalui SK Menteri KP nomor 60 September garis miring 2001. Strategi ini berhasil mengurangi jumlah kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia. Nah, dengan deregulasi perizinan kapal yang ketat, maka jumlah kapal asing yang beredar di Indonesia hanya diizinkan sebesar 900 kapal. Kemudian memberlakukan sistem MCS atau Monitoring, Control, and Surveillance. Salah satu strategi MCS ialah menggunakan VMS atau Vessel Monitoring System seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Nah, sistem ini berbasis geografis sehingga keberadaan kapal itu dapat diketahui. Sehingga dengan diharapkan dengan strategi ini maka dapat mengurangi pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Kemudian selanjutnya yaitu eksternal strategi. Nah, eksternal strategi dapat dilakukan dengan cara pembentukan Satgas Pemberantasan EU Fishing dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 115 tahun 2015. Nah, Satgas ini bertugas untuk melakukan atau menegakkan hukum di wilayah kelautan dengan melibatkan pihak-pihak seperti KKP, TNI, Polri, Bakamla, Kejagung, SKK Migas, dan Pertamina. Kemudian yang terakhir yaitu penenggelaman kapal asing yang melakukan EU Fishing. Tindakan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 maksud saya. Nah, pada saat era pemerintahan Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan, beliau tidak segan-segan untuk menenggelamkan kapal asing yang ketahuan mencuri ikan di perairan laut Indonesia. Dengan diberlakukannya strategi ini, pencurian ikan di wilayah laut Indonesia sangat-sangat amat berkurang pada saat itu. Masalah-masalah yang menjadi penyebab kerusakan ekosistem laut ini akan terjadi terus-menerus jika tidak dihentikan dan tidak ditanggulangi, sehingga keanekaragaman yang seharusnya menjadi harta karun bagi negara kita malah menjadi kerugian bagi negara kita. Maka dari itu, teman-teman, yuk mari kita jaga laut kita untuk Indonesia yang lebih baik dan dukung serta berpartisipasi aktif dalam 17 tujuan di Sustainable Development Goals, khususnya di poin ke-14. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran kalian sangat berarti untuk kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.